Halo, apa kabar? Saja Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Ramadhan Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga sopir mengantuk, sebuah dump truk terjun ke Sungai Ancol di Jalan Poros Pinrang, Sidrap, Kabupaten Pinrang. Cari pelaku penganiayaan, sekelompok pemuda geruduk Puskesmas Sinjai sambil membawa seekor anjing. Ugal-ugalan naik motor, 3 pelajar SMP yang berboncengan satu motor di Kabupaten Goa menabrak pemotor lainnya. 2 pelajar pingsan. Informasi pertama, saudara, sebuah dump truk terjun dan terbalik di Sungai Ancol, Jalan Poros Pinrang, Sidrap di Kabupaten Pinrang. Sebelum terjun ke sungai, dump truk tersebut menabrak pembatas jembatan. Sebuah dump truk terjun ke sungai sedalam 10 meter di Sungai Ancol, Jalan Poros Pinrang Sidrap di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Sopir dump truk berusaha menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam kendaraan. Sebelumnya truk yang dikemudikan Yusuf warga Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap itu melaju dari arah timur ke barat untuk mengambil pasir di Lasape, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Kasat Lantas Polres Pinrang mengatakan sopir truk mengantuk saat mengemudikan kendaraan sehingga pada saat berada di atas jembatan kehilangan kontrol dan menabrak pembatas jembatan sebelum akhirnya terjun ke sungai. Setelah di atas jembatan menabrak pembatas jalan, yaitu pembatas jembatan, terus jatuh dan masuk di sungai. Kalau penyebabnya itu apakah mengantuk supirnya atau bagaimana? Penyebabnya adalah ngantuk dan butuh istirahat. Nah, kondisi supir sendiri saat kejadian bagaimana? Kondisi supir saat sekarang ini tetap sehat, jadi tidak menimbulkan luka-luka. Mengecek kelayakan kendaraan. Untuk kelayakan kendaraan bagus, pas untuk dikemudikan, tapi karena dari pengemudi kurang istirahat atau ngantuk sehingga terjadi out control atau laka lantas. Beruntung tak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini. Diperlukan alat berat untuk mengangkat dump truk tersebut dari dasar sungai. Suwardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Selanjutnya, sebuah rumah panggung di Cadi, Kelurahan Watang, Bacukiki, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, ludes terbakar pada hari Selasa. Api diduga bersumber dari kompor yang lupa dimatikan pemilik rumah sebelum meninggalkan rumah. Video amatir merekam peristiwa ketika kobaran api menghanguskan sebuah rumah panggung di Cadi, Kelurahan Watang, Bacukiki, Kota Parepare. Saat kejadian, rumah tersebut hanya dihuni oleh seorang lansia yang sedang sakit, sementara penghuni lainnya sedang beraktivitas di luar rumah. Ketua Rukun Warga mengatakan lansia yang terbaring sakit itu berteriak saat merasakan panas, sehingga warga segera melakukan evakuasi untuk menyelamatkan jiwanya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kebakaran diperkirakan menimbulkan kerugian materi ratusan juta rupiah. Ini tadi pemadam damkar semua dengan ini call center. Itu jadi isi rumah itu ada 4 orang. Yang orang tua tadi ditinggal di situ menjaga rumah, itulah yang diselamatkan oleh warga. Namanya Pak Alki. Pak Alki. Pak Alki ya? Pak Alki. Seandainya tidak dikasih keluar itu habis tadi. Terus Selesai. yang 3 orang itu Pak kemana Pak? 3 orang ke rumah sakit. Jadi anaknya yang satu di sekolah di SMIA sekarang. Itu anaknya yang bernama Salma. Rumah tadi Pak yang sudah Satu rumah. Satu rumah yang habis. Seorang pelaku pengeroyokan seorang pemuda di sebuah hotel di Makassar beberapa hari lalu akhirnya ditangkap polisi. Tersangka ini merupakan otak dari aksi penganiayaan hingga 1 nyawa melayang. Selain tersangka utama, polisi juga mengamankan seorang wanita yang menjadi saksi kunci saat peristiwa itu terjadi. Usai sudah pelarian Irfan Setiawan berusia 26 tahun, tersangka utama tewasnya seorang pemuda bernama Aso. Irfan ditangkap di Desa Malino, Kabupaten Goa pada Selasa dini hari 1 Agustus 2023. Tak hanya Irfan, polisi juga menangkap seorang saksi kunci bernama Hardianti, berumur 20 tahun, calon istri tersangka Irfan.
Dari hasil pemeriksaan, motif penganiayaan dilatar belakangi ketersinggungan sehingga menyulut emosi pelaku bersama 3 rekannya. Korban adalah seorang tenaga keamanan hotel di Jalan Andi Tonro, Kecamatan Tamalate, Makassar. Terkait kasus ini, sebelumnya polisi sudah menangkap 3 tersangka lainnya, yaitu Muhammad Faisal, Rizky Nanda, dan Muhammad Pajalangi. Ikut ke situ. Mabuk. Hah? Ah, terus Ikut ke situ. Baru masuk dan apa masalahnya memang kah? Apa masalahmu? saya cekcok sama kita listrik man. Terus Baru dia langsung bilang kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Saya keamanan di sini. Bilang jam ikuti dulu saudara. Kenal dia, sempat jumpa peluk ke komandan. Dalam begitu masih di hotel kan. Iya. langsung kau ke itu masalah apa kau sama itu calonmu itu? Dia yang mana sama dia? Iya. Masalah waktu itu malam suruh pergi temani ambil paket makanan. Tapi pulang sebentar pindah ke buru-buru ke kamar. Apa memang kau bikin di hotel sama-sama? Saya kunjungi Teman. Jadi langsung kau tikam itu. Iya. Berapa orang kau tikam, berapa kali tuh? Berapa kali? Saya ingat 5 kali. 5 kali. Amankan lagi salah satu pelaku setelah kita mengamankan di Kabupaten Baru 3 pelaku lainnya. Kita amankan di wilayah Kabupaten Goa di Malino. Terduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini informasinya dia sebagai pelaku utamanya. Betul, bahwa dari keterangan pelaku yang kita amankan sebelumnya bahwa terduga pelaku ini yang kita amankan di wilayah Kabupaten Goa merupakan pelaku utama yang telah menikam korban. Untuk selanjutnya kita akan dalami lagi keterlibatan dari peran masing-masing. Kita dalami di Mapolrestabes Makassar. Jadi untuk sekarang total yang diamankan berapa orang? Total yang diamankan 4 orang. 4 orang ya. Terus untuk keterlibatan yang salah satu perempuan yang diamankan tadi itu Masih kita dalami keterlibatannya karena pada saat melarikan diri bersama dengan teman perempuan. Berarti mungkin masih jadi saksi ya? Jadi saksi. Hingga saat ini polisi masih mendalami peran keempat tersangka termasuk perempuan yang ikut ditangkap polisi itu. Sejauh ini status Hardianti masih menjadi saksi kunci karena berada di lokasi sebelum dan sesudah terjadinya penganiayaan di lobi hingga parkiran hotel. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait dugaan korban yang merupakan preman yang sering mangkal dan meminta upeti di hotel itu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sekelompok pemuda mendatangi puskesmas di Kabupaten Sinjai pada Selasa dini hari. Mereka mencari pelaku penganiayaan yang diduga sedang dirawat di puskesmas tersebut. Sejumlah barang milik puskesmas rusak akibat aksi kelompok tersebut. Kamera pengawas merekam peristiwa ketika sekelompok pemuda masuk ke dalam puskesmas di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dengan membawa seekor anjing pada Selasa 1 Agustus dini hari. Kejadian itu membuat panik sejumlah pasien, termasuk perawat yang sedang piket. Mereka pun memilih bersembunyi di bawah meja. Kedatangan kelompok pemuda itu untuk mencari salah satu pelaku penganiayaan yang diduga dirawat di puskesmas tersebut. Sebelumnya sejumlah pemuda dikeroyok di desa Bikiru di ruas jalan Poros Sinjai Selatan. Salah satu pelaku ditangkap pemuda setempat sementara rekannya melarikan diri. Ia kemudian dievakuasi oleh pemotor tersebut ke puskesmas. Mereka kemudian mengira salah satu pelaku pengeroyokan dirawat di puskesmas itu. Namun yang dicari ternyata tidak dirawat di puskesmas tersebut. Warga yang masuk di puskesmas Samendre itu warga dari Palangka. Informasi kejadiannya sebenarnya singkat saja, hanya tujuannya kan mau ke polsek untuk melaporkan adanya perkelahian dengan keluarganya, tapi dia singgah di puskesmas Samendre. Setelah itu dia langsung menuju ke polsek untuk memasukkan laporan. Polisi sudah menerima laporan korban dari Faisal yang menjadi korban pengeroyokan tersebut. Rekaman peristiwa itu juga sudah diserahkan kepada polisi. Meski demikian, tindakan membawa anjing ke dalam area puskesmas tidak dibenarkan karena dapat mengganggu ketenangan pasien yang lainnya serta ketakutan bagi para perawat. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.